Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Baik anak-anak, di pertemuan ini kita akan melanjutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya masih pada senam ketangkasan. Nah, di materi tentang kombinasi pola gerak dominan senam ketangkasan ini, anak-anak akan melanjutkan materinya tentang melompati kuda-kuda lompat. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya, agar kegiatan kita diberi kelancaran dan manfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, tentang gerakan melompati kuda-kuda lompat ini, ya apa saja tujuan belajarnya? Yang pertama, anak-anak bisa mendeskripsikan kombinasi gerak dominan dalam senam menggunakan alat. Nah, di pertemuan ini menggunakan kuda-kuda lompat. Lalu, anak-anak bisa mempraktikkan kombinasi gerak dominan dalam senam menggunakan alat ini, yakni menggunakan kuda-kuda lompat pada pertemuan ini. Nah, anak-anak tentu masih ingat ya, di pertemuan sebelumnya anak-anak telah mencoba untuk mempraktikkan dengan palang pegangan, peti lompat, dan sekarang kuda-kuda lompat. Nah, anak-anak, untuk materi melompati kuda-kuda lompat ini, Pak Guru akan memberikan informasi pada anak-anak bahwa kuda-kuda lompat itu seperti apa. Anak-anak bisa lihat di sini. Ini adalah kuda-kuda lompat yang dimaksud. Tentu anak-anak minimal bisa mengetahui apa itu kuda-kuda lompat ya. Walaupun alat ini mungkin kita belum memiliki, ya paling tidak anak-anak nanti bisa mengetahui, dan nanti untuk praktik anak-anak bisa menggunakan benda lain, bisa meja kecil ya. Jangan terlalu tinggi ya. Kemudian benda lain yang intinya anak-anak bisa melompatinya. Nah, baik anak-anak, kita langsung saja ya masuk pada kegiatan melompati kuda-kuda lompat. Nah, ini untuk cara atau teknik yang pertama anak-anak. Caranya bagaimana? Nah, anak-anak silahkan dimulai dengan berlari secepat mungkin. Kemudian lakukan gerak melompati kuda-kuda lompat tersebut. Saat melompat bertumpulah menggunakan kedua tangan. Seperti ini kurang lebih. Lalu lakukan dorongan ke kuda-kuda lompat agar badan tidak menyentuh kuda-kuda lompat. Buka kedua kaki selebar mungkin saat melewati kuda-kuda lompat ini. Ya. Nah, seperti ini buah kakinya. Selanjutnya saat melayang, kaki kembali dirapatkan untuk bersiap mendarat seperti ini. Kemudian condongkan badan ke depan dan pandangan mengarah ke depan. Lalu mendaratlah menggunakan kedua kaki. Kaki sedikit ditekuk untuk mengurangi benturan. Nah, begitu anak-anak untuk gerakan pertama melompati kuda-kuda lompat. Nah, sebenarnya teknik melompati kuda-kuda lompat ini hampir sama yang pernah anak-anak pelajari untuk melompati peti lompat. Ya, hanya media atau sarannya yang berbeda, yakni kuda-kuda lompat. Kemudian kedua tangan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan anak-anak, jangan lupa. Dan berdirilah dengan sikap tegak untuk mengakhiri rangkaian gerakan dari melompati kuda-kuda lompat ini. Nah, jadi mantap nih pagi. Nah, secara utuh anak-anak bisa lihat gerakan berikut ya. Berlari, kemudian tangan menolak dan kaki dibuka, lompat, kaki rapat untuk mendarat, dan sikap siap atau sikap sempurna. Begitu anak-anak.
Gimana? Bisa dimengerti ya? Baik, kita lanjutkan anak-anak. Pak Guru ulangi lagi ya. Dimulai dengan berlari, kemudian tolakan dan melompat, mendarat, berdiri, lalu silakan melompat dan mendarat di lantai. Nah, begitu anak-anak. Nah, untuk gerakan yang kedua ini tidak harus anak-anak lakukan karena ini membutuhkan alat yang lengkap. Intinya anak-anak mencoba melompati kuda-kuda lompat tadi ya. Begitu. Lalu yang kita lanjutkan untuk cara melompati kuda-kuda lompat dengan bantuan papan injak ini bisa anak-anak lakukan tanpa berdiri dulu di atas kuda-kuda lompat ya. Setelah anak-anak berlari kemudian melakukan lompatan, nah langsung saja menuju atau melompati kuda-kuda lompat tersebut ya. Nah, ulangi lagi ya. Berlari, kemudian melompat dan langsung melewati dari kuda-kuda lompat ini. Begitu ya anak-anak. Memang untuk gerakan kedua ini yang langsung melompati ini cukup susah. Ya, anak-anak tidak harus mencobanya yang ini ya. Yang penting anak-anak berusaha untuk melompati yang gerakan satu tadi yang mudah saja. Namun apabila anak-anak memiliki papan injak atau per seperti ini, anak-anak bisa mencobanya ya, tidak apa-apa. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita tentang gerakan melompati kuda-kuda lompat. Semoga bermanfaat dan Pak Guru ingatkan, silahkan mencoba dengan pengawasan dari orang tua atau saudara yang ada di rumah ya, agar anak-anak terjaga keselamatan dan keamanannya. Demikian untuk mata pelajaran PJOK tentang gerakan melompati kuda-kuda lompat. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesulitan silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar.